Kota pintar tak hanya serta-merta soal teknologi. Kota pintar adalah tempat manusia, alam, makhluk hidup lainnya dapat bertumbuh dan berekspresi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Disinilah dimana kreativitas bergelut dengan adi hulungnya cinta, kehidupan, martabat, kebebasan, dan kesetaraan. Inilah yang ingin kami hadirkan di Grand Cikarang City untuk Anda. Kota masa depan digital yang mengkolaborasikan komunitas, kenyamanan hidup, keberhasilan bisnis, kesehatan dunia, dengan infrastruktur cerdas. Lalu bagaimana kami mengintegrasikan perwujudan kota pintar ini? Yuk langsung berbincang bersama Bapak Fidel Omri, Associate Urban Designer dari Townland, hanya di Ruang Tamu. Selamat pagi Pak. Pagi Rifka. Sehat ya Pak? Sehat. Makasih loh udah diundang ke ruang tamu. Saya sangat excited ya Pak buat denger nih cerita Townland. Bagaimana sih mengembangkan kota Grand Cikarang City ini? Apalagi Townland sudah mengembangkan lebih dari 4.000 proyek di seluruh Asia hingga Eropa nih. Mungkin saya kenalin dulu ya. Saya Fidel Omri, saya Associate Urban Designer di Townland. Jadi Townland itu sekilas adalah multinational company. Kami konsultan yang besarnya di Hong Kong, udah dari tahun 85, tapi di Indonesia sendiri kami establish di tahun 96 sebetulnya. Jadi hampir 25 tahun ya di Indonesia gitu. Jadi dengan sejumlah pengalaman yang tadi disebutin sama Rifka, memang sudah banyak banget yang kami bantu untuk mengembangkan visi master plan-nya. Nah, kalau buat Grand Cikarang City ini sebetulnya ini satu yang cukup unik ya. Kami muncul atau timbul dari satu mimpi untuk memvisikan kawasan ini sebagai the beating heart of Cikarang City. Jadi jantungnya kota Cikarang. Jadi kami punya mimpi ini harus jadi satu pusat hidupnya kota Cikarang yang baru. Ada beberapa prinsip yang kami terapkan sebetulnya supaya ini bisa terimplementasi dengan baik. Yang pertama itu adalah kami nyebutnya integrated atau integrasi. Konsepnya supaya pusat kota ini bisa terhubung dari semuanya. Jadi kita tidak hanya bicara apa yang ada di Grand Cikarang City existing, tapi kita mau merangkul apa yang ada di timur, apa yang ada di barat, apa yang ada di utara, dan apa yang ada di selatan. Jadi konsep besarnya itu supaya orang datang, kotanya jadi lebih menarik, tentunya dengan fasilitas yang beragam. Salah satu prinsip kami juga diverse atau beragam. Jadi tidak hanya yang bertempat tinggal di Grand Cikarang City, tapi juga ada peluang bisnis di situ. Investasi masuk, kegiatan segala macam terjadi gitu, yang merujuk ke poin selanjutnya di prinsip kami yang kami sebut unique destination. Tentunya orang kan nggak akan mau datang ke satu tempat kalau ya udah begitu-begitu aja. Apa sih bedanya Grand Cikarang City sama pengembangan di sana, pengembangan di sini gitu. Jadi kami came up with this idea untuk bikin satu tenant atau anchor yang menarik gitu, yang bisa menjual, tapi juga yang nggak lupa adalah kita bicara kota, kita bicara kenyamanan, kita berupaya supaya orang tinggal di sini itu supaya datang bisa beraktivitas nyaman, tidak hanya untuk adult ya atau orang dewasa, tapi kita juga pikirkan keluarga dengan anak kecil. Apalagi kan situasinya pandemi seperti ini ya, semua berlomba-lomba untuk cari ruang terbuka. Tapi isunya adalah supaya kenyamanan yang diperoleh itu sama. Gitu. Nah ini yang saya lanjut lagi ke prinsip selanjutnya adalah green and sustainable and active. Mungkin saya sedikit lihat ke belakang waktu pertama kali kami datang ke lokasi gitu ya. Kesan pertama adalah pohon yang persis letaknya di depan marketing gallery ini. Jadi itu udah rindang, koridornya bagus, teduh, nyaman. Kami datang pagi sampai sore itu selalu ada orang yang berhenti sekedar untuk istirahat. Itu kan berarti mengindikasikan lingkungan itu tuh bagus, lingkungan itu tuh nyaman. Tinggal di desain lebih baik supaya ini bisa merangkul semua komponen kelas masyarakat gitu. Nah, jadi konsep itulah yang kemudian kami balut dalam satu kemasan yang modern. Karena orang kan mencari apa yang menarik gitu ya. Konsepnya smart city, semua terhubung dengan gadget, apapun notifikasinya bisa masuk situ, mau pergi ada shuttle, kenyamanan untuk ngontrol rumah, untuk tahu sendiri. Nah, prinsip-prinsip itulah yang kemudian kami tuangkan di Grand Cikarang City ini.
Wow, menarik banget ya. Jadi Townland ini mencoba menyambungkan nature tapi dihubungkan dengan the future. Correct. Pembagian kotanya jadi seperti apa nih? Waktu mendesain master plan itu berpikir yang pertama Grand Cikarang City itu sudah ada. Kemudian ada pengembangan yang kita bicara sekarang ini yang 50 hektar. Tapi nantinya ada lagi 350 hektar di belakang. 50 hektar ini akan menjadi jantungnya yang tadi saya bilang. Jadi semuanya fasilitasnya harus ada di sini. Itu ada fasilitas mixed use. Jadi bayangkan ya, ada mall, ada retail, apartemen, ada hotel, ada office. Kemudian ada lot-lot komersial, ada restoran, ada pasar modern, ada hospital, ada perumahannya juga. 50 hektar ini kita buat sekompak mungkin, tapi tetap rindang, tetap hijau. Itu konsep desain besarnya yang kita tuangkan di 50 hektar ini. Kita tahu juga nih kalau Cikarang kan sebagai kota industri, ada lebih dari 4.000 multinational company di sini. Kita bisa bilang kota industri pasti terkaitnya dengan panas, gitu ya. Bisa dibilang nggak sih Pak, ternyata Grand Cikarang City ini sebagai oase di tengah kesibukan kota? Itu poin yang menarik, Rifka. Jadi industri ini sendiri ya, mungkin audiens juga aware kalau industri itu identiknya selalu panas. Mindsetnya tuh ada paradigmanya seperti itu. Nah, yang coba kami tampilkan di sini adalah gimana caranya challenge ini justru menjadi opportunity gitu loh. Karena bayangkan gini, Grand Cikarang City ini secara lokasi, secara konteks dikelilingi oleh tadi Rifka sebutkan ada 4.000 ya multinational company industri. Bayangkan itu jadi potensi ekonomi yang cukup besar, di mana orang itu bertempat tinggal di sini, bisa bekerja di sini, bersekolah di sini, tapi juga bisa bermain di sini. Gitu. Itu konsep besarnya dan itu peluang sebetulnya kita gali. Oke, tadi Pak Fidel ada sebutkan tentang orang lagi di pandemi ini carinya tempat yang nyaman, tapi open public space. Itu gimana sih Pak? Ada nggak sih referensi dan alasan kenapa Townland menciptakan konsep seperti itu? Oke. Kita coba lihat juga beberapa referensi nih Rifka yang ada di Asia, di Eropa, atau di Pasifik gitu ya. Contohnya retail yang ada green parknya itu seperti Ayala Center di Cebu, Philippines, atau di Ala Moana di Hawaii, atau juga di Park Central di Shanghai, atau Greenland di Guangzhou. Itu salah satu referensi yang kita juga, pengalaman ruang luar tapi ada ruang dalamnya juga, jadi orang tinggal pilih nih mau di luar atau di dalam, tapi kuncinya adalah di luar dan di dalam itu harus sama-sama nyaman gitu. Jadi konsep hijau itulah yang mau kita masukkan di Grand Cikarang City ini, karena mimpinya mungkin buat audiens juga yang nanti datang ke marketing gallery, tamannya itu persis ada di seberangnya nantinya, gitu. Itu yang coba kita rangkul, kita maintain pohonnya, kita keep gitu ya, kita pertahankan supaya itu nanti jadi bagian dari taman di tengah CBD-nya. Kita tahu bahwa pengembangan dari CBD ini di area 50 HA. Itu cukup luas di tengah-tengah kota ini. Kenapa sih Pak? Bisa dibilang luas banget ya. Karena 50 hektar itu kalau di pengembangan yang biasa pasti lebih banyak komponen perumahannya kan. Tapi di sini kita tampilkan lebih banyak komersial. Reasoningnya tentunya yang pertama adalah brief dari klien. Tapi yang kedua juga alasan yang sangat masuk akal adalah kita punya mimpi untuk bikin jantung kota Cikarang yang baru gitu. Disupport sama residensial yang sudah ada existing di Grand Cikarang City. Tadi saya cerita di awal ada yang 350 hektar di belakang. Itu kan bayangkan populasinya gitu ya. Kenapa kita harus bikin satu pusat yang baru supaya orang yang tinggal di sini, orang yang berinvestasi di sini, tempatnya sudah ada terpusat gitu. Jadi semua orang akan datang ke sini, akan jual beli di sini, akan beraktivitas di ruang luar yang tadi saya sampaikan tentang tamannya. Itu semua di satu tempat yang sama. Tapi yang jangan dilupakan adalah kita selalu kenal konsep TOD kan ya, yang banyak dibicarakan orang lah ya. Prinsipnya adalah kita mau bikin satu lingkungan yang nyaman untuk orang berjalan kaki gitu. Jadi jalan dari rumah ke fasilitas atau ke tempat komersial tuh dekat gitu. Ibaratnya gini, keluar rumah kepleset udah nyampe gitu kan. Jadi kita coba bikin senyaman mungkin, tentunya dengan jalan Grand Cikarang City ini kita bikin lebar. Naungannya atau pohonnya teduh, jadi nyaman untuk berjalan kaki. Dan juga jangan lupa ada konsep smart yang mau kita tanamkan di sini. Konsepnya seperti ojek online gitu. Jadi keluar dari gerbang, lihat handphonenya, oh, oke nih, 3 menit lagi sudah ada shuttle yang mau datang. Jadi
kenyamanan-kenyamanan itu sebetulnya adalah bagian dari sistem smart city yang dikembangkan di kawasan Grand Cikarang City gitu. Jadi tidak hanya sebatas ini shuttle-nya mau datang atau kendaraannya nanti apa sih yang datang jenisnya gitu ya, tapi juga bisa ngecek keamanan di rumah atau mau ngecek listrik udah pakai berapa nih bulan ini, sesimpel itu kan gitu. Sampai kita bisa kontrol kalau misalnya ada situasi lah di jalan sehingga harus ditutup. Kan jadi penghuni kan harus tahu nih, kita harus belok kemana. Teknologi itu sudah ditanamkan di Grand Cikarang City. Jadi konsep besar Smart City-nya itu mau kita masukkan di Grand Cikarang City ini gitu. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Saya sudah bisa membayangkan sih nyamannya tinggal di Grand Cikarang City. Nah, tadi kan sudah menjelaskan ya panjang lebar tentang konsep kota, tentang prinsip-prinsip desainnya. Boleh dong Pak, sekali lagi jelaskan ke audiens bagaimana sih statement dari Townland untuk Grand Cikarang City ini? Oke. Jadi saya utamakan lagi bahwa visi atau mimpi besarnya adalah kita mau buat the beating heart of Cikarang City, jantungnya kota Cikarang. Jadi dalam prinsip desain master plan-nya Rifka, kita mencoba untuk melihat atau merefleksi apa yang sudah ada, diimplementasikan di situasi yang sekarang, tapi kita memvisikan ke depan untuk generasi-generasi selanjutnya ketika tinggal di sini sudah mendapatkan semua kenyamanan itu. Jadi itulah mimpi besar yang Townland coba bantu di Grand Cikarang City. Baik Pak, terima kasih ya Pak Fidel sudah datang di episode Ruang Tamu kali ini. Sama-sama loh Rifka. Informasinya sangat bermanfaat juga buat audiens dan kita semua ya Pak. Oke. Baik. Thank you ya. Thank you Pak. Tak semata soal gemerlap kota, hidupnya kota tercipta dari kebebasan berekspresi dari setiap warganya. Grand Cikarang City percaya dengan berpadunya lingkungan hidup yang hijau dan kota pintar akan tercipta juga produktivitas dan lingkungan hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di episode Ruang Tamu selanjutnya.